Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 32. Cerita dimulai. Jeong merasakan kalau ilusi gelombang darah yang diciptakan oleh Azur telah menunjukkan betapa besarnya rasa amarahnya. Lalu Jeong pun melemparkan pandangannya kepada Son Yun. Di saat itu ia menyadari bahwa ledakan amarah yang ditunjukkan oleh Azur telah tertuju kepada aliansi bumi langit. Kemudian Jeong bergumam, "Aku tidak tahu alasan yang sebenarnya, akan tetapi aku merasakan kalau Azur sangat benci kepada mereka." Dan juga dengan melihat reaksinya yang menentangku untuk tidak mengatakan isi dari catatan rahasia itu kepada mereka, itu artinya kalau Azur sama sekali tidak ingin mereka mengetahuinya. Tepat di hadapannya, Son Yun menatap kepada Jeong dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia bertanya kepada Jeong mengapa ia tidak langsung melakukannya. Jeong tidak langsung menjawabnya, namun ia berpikir, "Azur, apakah kau tahu kalau aku tidak berbicara, maka kematian akan datang kepada kita berdua? Sekarang aku bertanya, apakah kau tidak menyadari akan hal itu? Ini sangatlah disayangkan karena aku sama sekali tidak bisa menuruti kehendakmu. Asal kau tahu, sampai aku bisa membalaskan dendam atas kematian kakekku, maka aku tidak berencana untuk mati apalagi dengan cara yang sebodoh ini." Jeong pun melemparkan pandangannya kepada Azur yang masih berdiri di atas bangunan menara itu. Lalu Azur berkata, "Aku tahu akan kekhawatiranmu. Kau pastinya memiliki sebuah tujuan sehingga kau tidak ingin mati di tempat ini. Tetapi dengarkan aku baik-baik, tunjukkan kepadanya seperti yang akan aku tunjukkan kepadamu karena aku yakin kalau kau akan bisa melakukannya. Aku sama sekali tidak ingin kalau mereka mengetahui isi dari catatan rahasia itu meskipun hanya sedikit." Mendengar itu, Jeong bergumam, apakah dia berencana untuk menunjukkan kepadaku sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, jika Son Yun mengetahui 100% isi dari catatan itu dan aku ketahuan telah memalsukannya, maka kita berdua akan mati. Seakan tahu kalau Jeong meragukan ucapannya, dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Azur pun meminta kepada Jeong untuk percaya kepadanya. Azur berkata, "Manusia, percayalah kepadaku karena apabila kau mati, maka aku juga akan mati." Mendengar itu, Jeong pun memejamkan kedua matanya karena ia sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Azur. Kemudian karena mereka sudah sepakat untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda, Jeong pun berjalan menuju kepada salah satu dari pasukan musuh yang menyandra para penjaga. Akan tetapi orang itu sangatlah terkejut saat melihat Jeong yang merebut bilah pedangnya dengan cara yang paksa. Namun orang itu langsung terdiam saat melihat Son Yun yang memberikan isyarat kepadanya kalau Jeong boleh menggunakan bilah pedangnya. Kemudian setelah berunding dengan Azur, Jeong pun akhirnya mencapai sebuah kesimpulan tentang seni bela diri yang akan ia tunjukkan kepada Son Yun. Lalu sebelum Jeong memulainya, ia pun menarik napas panjangnya sambil memegang erat bilah pedangnya. Terlihat Azur yang bersiap dengan cerutunya untuk memulai tarian pedang seni bela dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Jeong pun mulai mengikuti gerakannya dengan cara yang sangat identik. Di bawah sinar rembulan yang menerangi gelapnya malam itu, Azur berkata, "Sumber ketiadaan, tatanan dao, elang terbang menembus awan, elang yang menangkap kelinci, dan bilah pedang turun seperti daun-daun yang berjatuhan." Manifestasi dari cahaya bulan yang menerangi gelapnya malam dan menceritakan sebuah dongeng dari sang iblis sejati. Bersamaan dengan kata-kata penuh makna dari ucapannya, Azur pun secara perlahan melakukan posisi pertamanya sambil mengulurkan bilah cerutunya ke arah depan. Kemudian Jeong pun melakukan hal yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Azur kepadanya. Di saat itu, hembusan angin dari aura pedang yang diperagakan oleh Jeong telah berputar dengan begitu dahsyat. Terlihat semua orang yang ada di sana tidak bisa melepaskan pandangan mereka kepada Jeong. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Jeong mampu menunjukkan seni bela diri hebat yang sama sekali tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak terkecuali dengan Son Yun, ia langsung terdiam karena itu adalah seni bela diri dari catatan rahasia yang selama ini ia cari.
Di bawah sinar rembulan telah nampak seorang wanita cantik yang sedang menari bersama bilah cerutunya. Bahkan jubah merah yang ia gunakan telah berkibar dan juga bergoyang seirama dengan gerak tubuhnya yang bahkan telah menyerupai kelopak bunga yang bertaburan. Dan itu adalah sebuah gerakan yang secara alami telah memikat semua jiwa. Sambil mengikuti gerakannya, Jeong kembali berkata, memisahkan yang hidup dan juga yang mati, seperti yang diperintahkan alam dan seperti terbitnya matahari berwarna merah yang mensucikan semua yang tersesat. Karena ini adalah pertama kalinya Jeong menggunakan tarian pedang itu, ia pun merasakan kalau ototnya telah berteriak kesakitan. Namun Jeong mengabaikannya karena ia hanya berfokus kepada tarian pedang itu. Terlihat Son Yun begitu takjub dengan seni bela diri rahasia yang ditunjukkan oleh Jeong. Bahkan tanpa ia sadari, matanya telah bergetar dengan sangat hebat. Son Yun bergumam, ini adalah teknik berpedang yang sama sekali tidak tertandingi. Bahkan setiap gerakannya sangatlah sempurna dan begitu sulit untuk menemukan kesalahannya. Dia begitu indah dan juga sangat menawan, sebuah teknik pedang sempurna yang tanpa celah sedikit pun. Seakan-akan aku telah melihat kalau orang yang menari bersama bilah pedang itu adalah seorang seniman bela diri yang sejati. Selama ini aku salah karena aku berpikir kalau catatan rahasia itu hanya dikatakan luar biasa sampai batasan yang tertentu. Namun ternyata catatan rahasia itu telah menyimpan sebuah teknik berpedang yang benar-benar luar biasa tanpa adanya batasan sedikit pun. Akan tetapi yang membuatku menjadi bingung adalah bagaimana mungkin bocah ini bisa bergerak seperti itu karena pergerakannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri kelas 3. Walaupun bocah ini bergerak tanpa menggunakan tenaga dalam, namun semua yang ia tunjukkan kepadaku seolah-olah kalau dia adalah seorang pendekar pedang tiada tara yang telah mencapai alam pedang dengan sangat sempurna. Tidak salah lagi, itu adalah frasa yang dikatakan yang telah menghilang selama 100 tahun yang lalu. Dan itu adalah seni bela diri rahasia yang disebut sebagai pedang Munfen. Siapa yang menyangka kalau catatan rahasia dari pedang Munfen akan kembali dengan cara yang seperti ini? Apalagi kembalinya catatan rahasia itu berada di dalam kepala seorang bocah sepertinya. Kemudian Jeong pun berencana untuk melanjutkan tarian pedangnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Azur. Lalu Jeong berkata, demi langit di bawah cahaya surgawi kejahatan akan musnah dan tidak ada satupun dari mereka yang akan bertahan di dalam dunia ini. Mendengar perkataan Jeong, Son Yun sangatlah terkejut. Ia berpikir, aku sama sekali tidak boleh membiarkannya untuk menunjukkan gerakan yang lainnya di hadapan semua orang yang ada di sini. Ia pun langsung berteriak kepada Jeong untuk menghentikan tarian seni bela diri berpedang itu. Bahkan tanpa Son Yun sadari, ia telah berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di tempat itu. Melihat tingkah Son Yun, Jeong pun langsung menghentikan pergerakannya. Jeong bergumam, ini adalah benar-benar suatu pertaruhan karena apa yang ditunjukkan oleh Azur bukanlah frasa yang sebenarnya yang tertulis di dalam catatan rahasia itu. Akan tetapi, jika dilihat dari ekspresi Son Yun, sepertinya aku sama sekali tidak membuat sebuah kesalahan. Namun jika aku membuat kesalahan, sudah pasti bajingan itu akan langsung membunuhku. Kemudian Jeong pun bertanya kepada Son Yun apakah ia sudah meyakini dengan catatan rahasia itu. Mendengar perkataan itu, Son Yun sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi di dalam benaknya Son Yun berkata, dasar sialan, aku telah terbawa suasana. Tetapi saat ini situasinya telah menjadi semakin rumit untuk beberapa alasan. Karena itu adalah teknik berpedang yang tidak boleh dipelajari oleh siapapun terkecuali mendapatkan sebuah izin. Apakah aku harus mengambil segala sesuatu yang ada di dalam ingatannya, lalu membunuh bocah itu karena dia telah memahami isi dari catatan rahasia itu? Seakan tahu apa yang ada di dalam pikirannya, Jo pun mencoba untuk menegur Son Yun agar ia tidak melakukan sesuatu yang mungkin saja akan merugikan mereka. Melihat reaksi Jo, Son Yun bergumam, sepertinya Jo sangat tertarik terhadap bocah ini. Bahkan aku juga mengakui kalau aku begitu tertarik kepadanya. Hal itu disebabkan dia sudah mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun di dalam aliansi, karena siapapun yang mencobanya akan mati seketika. Jika memang seperti ini, itu artinya catatan rahasia itu telah memilih bocah ini, ataukah mungkin ada sesuatu yang sangat istimewa dengan dirinya. Tetapi seperti yang sudah diketahui, catatan rahasia itu tidak boleh dipelajari oleh siapapun terkecuali mendapatkan izin.
Namun, bakatnya sangatlah luar biasa karena dia mampu menunjukkan catatan rahasia pedang Munfen pada tingkatan seni bela diri dan juga pada usianya yang masih semuda ini. Sejujurnya, hal ini sangatlah disayangkan apabila aku membunuhnya di tempat ini. Namun, apa yang harus aku lakukan terhadap bocah ini? Terlihat Jiong hanya tersenyum saat menyadari kalau Son Yun telah meyakini bahwa catatan rahasia yang ia tunjukkan adalah yang asli. Jiong pun berencana untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak akan bisa mereka tebak. Benar saja, tanpa mereka sadari, sambil tertawa, Jiong pun langsung menghunuskan bilah pedangnya untuk memotong kepalanya sendiri. Jiong berkata, dengan mengingat bagaimana kau bersusah payah untuk mencari catatan rahasia ini, sudah pasti kalau ini sangatlah berharga. Sontak Son Yun sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeong akan melakukan sesuatu yang segila itu. Dengan sangat cepat, Son Yun langsung memukul tangan Jeong untuk melepaskan pedang itu. Bahkan saking kuatnya pukulan Son Yun sampai-sampai Jeong telah terlempar ke belakang. Son Yun bergumam, jika aku tidak menghentikannya, sudah pasti bocah gila ini akan langsung bunuh diri dengan cara memenggal kepalanya sendiri. Sambil tertawa, Jeong berkata, yang aku lihat dari reaksimu dan juga para bawahanmu, sepertinya isi dari kepalaku sangatlah berharga bagi kalian. Dan juga karena aku sudah mengetahui betapa berharganya isi dari kepalaku, maka aku sama sekali tidak berniat untuk mengatakannya dengan mudah. Kemudian Jeong pun mencoba untuk bangkit dari atas tanah, lalu berjalan untuk menghadap kepada Son Yun. Lalu dengan penuh percaya diri, Jeong kembali berkata, kau tidak perlu repot-repot untuk menilai sesuatu dan juga memikirkan bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan catatan rahasia itu. Jadi bawalah dan sambutlah aku dengan baik. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Jeong ingin menyerahkan dirinya sendiri kepada aliansi Bumi Langit. Son Yun pun tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, sudah lama aku tidak bertemu dengan seseorang yang kurang ajar seperti dirimu ini. Bahkan selama aku berada di dalam aliansi Bumi Langit, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian yang seperti ini. Jeong pun hanya tersenyum. Ia bergumam, seharusnya dia langsung tahu setelah aku melakukan sesuatu yang segila itu, kalau ancaman ataupun siksaan tidak akan bisa membuatku membocorkan informasi apapun kepada mereka. Aku yakin kalau mereka tidak akan bisa membunuhku karena sesuatu yang sangat berharga bagi mereka telah berada di dalam kepalaku. Jadi, aku berencana untuk menggunakan mereka semua agar aku bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Son Yun dan juga para pasukannya telah pergi meninggalkan kediaman keluarga Mok setelah mereka mendapatkan Jeong yang telah menghafal dengan sempurna isi dari catatan rahasia yang selama ini mereka cari. Bahkan kereta yang membawa Jeong telah dijaga dengan begitu ketat oleh sekumpulan para penjaga tingkat tinggi agar Jeong sama sekali tidak bisa melarikan diri. Terlihat di dalam kereta kuda itu, Jeong telah diikat oleh sejumlah tali untuk mengunci pergerakannya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, matanya, telinganya, dan juga mulutnya telah ditutup dengan rapat agar ia tidak bisa mengetahui di mana lokasi mereka saat ini. Namun yang lebih mengejutkan adalah entah kenapa tepat di samping Jeong terlihat Yu Chan telah mengalami hal yang sama. Dengan kesalnya Yu Chan bergumam, dasar sialan, entah kenapa aku juga telah dijadikan sebagai sandera untuk dibawa kepada aliansi Bumi Langit. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.